Kalau kita menjadi pengusaha dengan mental karyawan, jelas ini nggak pas. Yaitu sama seperti ada orang yang sudah menikah, tetapi dia menjalani kehidupan seperti bujangan. Lah kan ya nggak pas. Kalau kita mentalnya pengusaha, pasti kita cari pelanggan, kita prospecting. Tapi kalau mental karyawan gimana ngejar target? Mereka tunggu gaji. Ya, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini saya ingin share buat Anda tentang menjalankan sebuah usaha tapi dengan mental seorang karyawan. Nah, agar kita topiknya nggak terlalu luas dan bisa lebih singkat, maka saya fokus aja tentang bagaimana kita ngejar target di usaha ini. Tentu saja semua pengusaha punya target. Kenapa? Karena kalau kita pengusaha, kita bisa makin membesarkan bisnis kita. Itu target. Berbeda dengan kalau orang bekerja, ya. Nah, target itu terasa jauh sekali karena ditentukan dengan kenaikan jabatan atau kenaikan gajinya. Biasanya itu butuh waktu yang sangat lama. Berbeda dengan pengusaha, dia bisa dalam waktu yang jauh lebih cepat untuk membuat lebih besar bisnisnya. Di situ pentingnya kita punya target. Nah, di bisnis TNC ini target kita adalah PBO atau parameter Business One Vision, CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty, dan seterusnya. Bahkan sampai Elite Majesty kan. Target PBO ini akan membuat kita mencapai peringkat-peringkat atau istilahnya jabatan-jabatan di TNC itu makin cepat. Dan itulah sebabnya kenapa setiap bulan selalu ada target PBO. Ibaratnya adalah Anda bulan ini mau ngejar jabatan Anda atau peringkat Anda, misalnya dari bintang 5 ke bintang 6, atau dari bintang 6 ke bintang 7, atau bahkan ke peringkat Lion atau Diamond, itu mau pakai kendaraan motor, mobil, kereta api, atau pesawat. Nah, kan makin cepet ya. Makanya dengan target PBO. Tentu saja orang yang ngejar peringkat yang lebih tinggi dari bintang 5 ke bintang 6 akan lebih cepat dengan dia menjadi royal daripada kalau di bulan ini dia jadi CP. Itu sama seperti dia dari bintang 5 ke bintang 6 mau naik mobil atau mau naik motor. Ya, lebih cepat naik mobil kan, bisa lewat jalan tol lagi. Dan sekarang topik saya adalah kita ini menjadi pengusaha tapi dengan mental apa? Kalau kita menjadi pengusaha dengan mental karyawan, agak repot teman-teman. Jelas ini nggak pas. Yaitu sama seperti ada orang yang sudah menikah, tetapi dia menjalani kehidupan seperti bujangan. Lah kan ya nggak pas. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Kita bulan ini mau menjadi royal. Jelas di minggu 1 dan atau minggu kedua harus ada bonus perkembangan yang kita dapatkan. Atau istilahnya selamatkan bonus perkembangan gitu kan. Karena bonus perkembangan adalah salah satu syarat mutlak untuk lanjut di minggu 3, minggu 4 kita selesaikan tugas royal kita, melahirkan 3 kaki CP. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan bonus perkembangan? Apakah kita mau dengan mental pengusaha atau kita mau dengan mental karyawan? Kalau kita mentalnya pengusaha, pasti kita cari pelanggan, kita prospecting. Cari pelanggan itu dengan ya kita upload produk-produk, ya kesaksian-kesaksian sembuh, tambah cantik atau pupuk. Kita bahkan mengirimkan ke japri, ke inbox dari calon-calon pelanggan kita. Tiap hari upload bukti-bukti sukses dari usaha ini. Atau bahkan kirimkan lewat japri setiap prospek kita setiap hari. Itu kalau mental pengusaha. Tapi kalau mental karyawan gimana ngejar target? Nah, ini yang jadi masalah. Mereka tunggu gaji. Mereka tidak prospecting, mereka tidak cari pelanggan, tapi mereka pakai uang gaji. Coba deh buat teman-teman, terutama Anda para perantau, bayangkanlah para pelajar atau mahasiswa ya yang jalankan usaha TNC ini di Indonesia. Tidak ada mereka pakai uang gaji. Uang mereka bukan orang gajian, kan masih sekolah.
Mereka juga tidak bisa minta orang tuanya. Kenapa? Lah orang tuanya juga nggak punya duit. Alasan para pelajar itu jalan atensi kan untuk membantu ekonomi keluarganya. Sehingga kondisi itu akan membuat jiwa pengusaha mereka muncul secara alami. Mereka prospecting, mereka share info ke pelanggan-pelanggan mereka, ngajak diskusi produk, ngajak diskusi bisnis, ngajak ketemuan sama para upline mereka. Secara alami itu pengusaha. Jadi tidak pernah mereka kok malah keluar uang mulu. Mereka justru malah mendapatkan banyak penghasilan, banyak uang dari apa yang mereka kerjakan. Dari keuntungan pelanggan, dari bonus sponsor, dari bonus pasangan. Karena secara alami ada yang bergabung, ada yang pesen produk, ada yang upgrade. Mohon maaf nih, agak sedikit berbeda dengan kebanyakan teman-teman para perantau, tapi semoga sudah berubah di tim winners. Apa-apa mikirnya pakai uang gaji. Selamatkan bonus perkembangan, pakai uang gaji. Punya satu kaki CP, bayarin pakai uang gaji. Menjadi royal, bayarin pakai uang gaji. Belanja pribadi, ya pakai uang gaji. Kondisi ini jika dibiarkan terus akan membentuk mental orang gajian. Artinya apa? Gak bisa berkutik dan gak bisa kreatif karena selalu pakai uang gaji. Ayo, selamatkan bonus perkembangan. Saya belum gajian, Pak. Ayo jadi CP. Saya belum gajian, Pak. Netinya udah mau habis. Ayo diperpanjang. Saya belum gajian, Pak. Kurang satu kaki CP lagi nih jadi royal nih. Saya belum gajian, Pak. Waduh. Kita mau pulang ke Indonesia kan, tapi bagaimana nanti Anda menjalankan usaha ini di Indonesia jika saat Anda masih di luar negeri, apapun targetnya pakai gaji. Kayak iklan teh aja, apapun makanannya, minumnya teh botol AA. Ya, teman-teman semuanya, kita semuanya jalankan usaha ini karena kita mau freedom, kita mau merdeka, kita nggak mau terpenjara oleh pekerjaan kita, karena kita punya usaha yang hasilnya bahkan jauh lebih besar dari gaji kita, dan kita lebih merdeka, betul? Bahkan usaha kita bisa membuat kita mewujudkan impian-impian kita. Masa depan anak kita menjadi cerah banget karena lewat usaha ini yang semakin besar. Tapi mental kita juga harus mental pengusaha. Mulai sekarang, Anda harus membayangkan seandainya Anda di Indonesia. Ayo, selamatkan bonus perkembangan. Tiket emas menuju royal. Berarti apa? Gempur pelanggan, prospecting, follow up, betul? Tiap hari. Yo jadi CP yo. Minggu 1 jadi CP yo. Pakai uang gaji? Gak punya gaji. Kan kita udah merdeka, gak pakai gaji. Cari pelanggan. Bahkan juga bukan pakai bonus. Lah, orang bonusnya buat bayar sekolah anak, bonusnya buat kebutuhan keluarga, kok buat jadi CP? Nah, pakai pelanggan, pakai prospek. Mental ini secara alami akan terbentuk jika teman-teman sejak di luar negeri nggak lagi ngomong belum gajian. Di Indonesia juga nggak pakai uang bonus. Bonus kan buat kebutuhan keluarga, bonus buat tabungan, bonus buat masa depan anak-anak. Jadi gimana kita selamatkan bonus perkembangan? Ya lewat bisnis ini, cari pelanggan, bantu timnya kena closing, prospecting, follow up. Itu pengusaha. Bagaimana jadi CP? Bukan dari uang bonus, pelanggan, prospecting, ajak follow up, ajak pertemuan. Ibaratnya nih, masa kalau saya punya warung, terus saya ditanya nih, weh warungmu sekarang ada omset berapa? Wah luar biasa, warung kelontong saya menghasilkan omset 10 juta nih. Saya dapat untung berapa? Untungnya 2 juta. Terus ditanya lagi, lalu omset pembelian itu yang 10 juta itu dari mana? Ya dari tabungan saya. Kan lucu, saya punya tabungan 10 juta, terus saya pura-pura jadi pembeli gitu. Padahal itu duit saya sendiri, ya kan lucu. Omset sebuah warung ya dari pembelian orang-orang, dari pelanggan, dari member rutin istilahnya ya. Pelanggan itu kan kayak member rutin gitu. Seperti itu, itulah mental pengusaha teman-teman. Jadi sekarang coba deh puasa untuk ngomong belum gajian.
apa-apa jangan pakai mikir gaji. Milikilah mental pengusaha. Bahkan ngutang itu mental pengusaha. Karena kalau pinjem itu ada unsur mental pengusahanya loh, jangan salah loh. Tapi tentu saja pinjem yang masuk akal, pinjem yang rasional dan untuk dikembalikan. Dari mana? Dari keuntungan, bukan dari gaji. Kembali lagi dari gaji balikinnya. Itu mental karyawan. Tidak ada yang salah dengan mental karyawan. Tapi yang jelas, gaji itu tetap flat. Gak ada perubahan dalam waktu yang lama sekali. Kebutuhan keluarga kita makin naik padahal. Ada banyak poster, video, ada follow up, ada pertemuan, dan ada tim bisnis yang akan membantu menjelaskan semua produk atau usahanya kepada rekan-rekan Anda. Mantap kan? Mental ini akan membuat Anda sukses di usaha ini, entah Anda masih merantau, terutama kalau Anda sudah merdeka di Indonesia. Ya, sukses selalu. Go Freedom!